Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, NIM 12150125133. Saya dari kelas A Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video materi rangkuman sistem digital. Multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke jalur output. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Multiplexer, yang juga sering disingkat menjadi MUX atau MPX, ini pada dasarnya merupakan rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika kecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih data digital atau biner, atau dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET, atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Multiplexer atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol select. Komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX ini disebut demultiplexer atau demux. Pada demux, jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Signal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output, yang mana tergantung dari kendali pada bagian select-nya. Selanjutnya yaitu cara kerja multiplexer. Untuk cara kerja multiplexer, sebagai contoh sebuah sakelar rotari atau sakelar single pole multiposition seperti pada gambar di samping. Seperti yang kita lihat, jadi untuk sekedar rotari tersebut ada 4 input adalah D0, D1, D2, dan D3, tetapi hanya mempunyai satu output. Knop pengendalian pada sakelar berfungsi untuk memilih salah satu input yang di antara 4 input tersebut, dan juga menghubungkan ke jalur output. Maka, pengguna dapat memilih salah satu sinyal yang diperlukan saja. Jadi, hal ini adalah contoh multiplexer secara mekanis. Terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat pada sebuah multiplexer adalah yang pertama yaitu ada terminal input. Terminal input yaitu jalur sinyal yang tersedia yang harus dipilih, umumnya lebih dari satu input. Sinyal-sinyal ini bisa berupa sinyal digital atau sinyal analog. Yang kedua yaitu ada terminal output, yang harus Anda ketahui bahwa sebuah multiplexer akan hanya mempunyai satu jalur output, jadi untuk sinyal input dipilih akan dihubungkan ke jalur output. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu terminal pengendali atau terminal pemilih. Terminal pengendali ini digunakan untuk memilih sinyal jalur input, dan untuk jumlah jalur pengendali pada multiplexer tergantung pada jumlah jalur input yang dimiliki. Rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri-ciri dari rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Karakteristik rangkaian sekuensial.
Yang pertama yaitu siklus umpan balik output yang dihasilkan pada waktu diumpan balikan sehingga menjadi input internal saat itu juga, bersama-sama input dari luar. Hasil dari proses logika akan dikeluarkan sebagai output yang akan datang. Yang kedua yaitu penundaan waktu keluaran data. Adanya penundaan waktu keluaran data tersebut dimanfaatkan oleh desainer untuk menjadikan rangkaian sekuensial sebagai rangkaian pengingat atau penyimpan data. Yang ketiga yaitu ada state, keadaan. Rangkaian yang mempunyai keluaran yang tidak hanya bergantung pada masukan sekarang, melainkan juga pada masukan yang sebelumnya. Pada rangkaian sekuensial, terdapat 3 keadaan yaitu present input, present output, dan next output. Yang terakhir yaitu rangkaian penyusun rangkaian pada rangkaian sekuensial, minimal terdiri dari 1 elemen memori. Terdapat 3 kategori utama rangkaian sekuensial. Yang pertama yaitu ada event driven, rangkaian asinkron yang segera berubah status saat diaktifkan. Yang kedua yaitu ada clock driven, rangkaian sinkron yang disinkronkan dengan sinyal clock tertentu. Yang terakhir yaitu ada pulse driven yang merupakan kombinasi dari keduanya yang merespon memicu pulsa. Selanjutnya ada contoh rangkaian dari sekuensial. Yang pertama yaitu flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial, counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya, disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Ada beberapa macam flip-flop yang akan dibahas yaitu RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran Q dan Q aksen adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika Q sama dengan 0, maka Q aksen sama dengan 1. Jika Q sama dengan 1, maka Q aksen sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil, ini rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian bistabil. Yang kedua yaitu counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4-bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Yang ketiga yaitu register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main memory. Yang terakhir ada memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Selanjutnya ada rangkaian kondisional. Rangkaian kondisional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kondisional merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar Boole, yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boole adalah
inversi atau negasi atau not, perkalian logika atau disebut dengan AND, penambahan logika atau disebut dengan OR. Berikut adalah contoh-contoh dari rangkaian kondisional. Yang pertama yaitu ada encoder. Encoder adalah rangkaian logika kondisional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Dan yang kedua ada decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang sangat berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M kurang dari 2N. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Yang ketiga yaitu ada multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kondisional atau disingkat dengan MUX, alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input masukan yang akan diteruskan ke bagian output. Pemilih input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol select. Yang keempat yaitu demultiplexer, yaitu rangkaian logika kondisional komponen yang berfungsi kebalikannya dari MUX. Pada demux, jumlah masukannya hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Signal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output yang mana tergantung dari kendali bagian selectnya. Selanjutnya ada memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik atau memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Ada jenis dari memori fisik atau memori internal. Yang pertama yaitu ada RAM, Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data juga akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak mungkin data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program atau data pada komputer. ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input atau Output System. Yang ketiga yaitu ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibanding DRAM. Yang keempat yaitu ada DRAM, Dynamic Random Access Memory.
DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer, sebagian memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. Yang kelima yaitu ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang terakhir ada CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrolan mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Yang 7 ada DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari rangkaian sirkuit pada DRAM. Modul-modul tersebut dipasangkan pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz dan 133 MHz. Yang kedelapan ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi, sehingga kinerja sistem meningkat. Selanjutnya ada fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, media penyimpan data, atau program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori adalah yang pertama yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang terakhir yaitu menampung instruksi atau program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya ada ALU. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, peringkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasi logika AND, OR, dan STOR, dan lain-lain. Ada beberapa fungsi dari ALU. Yang pertama, half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner dengan hanya 2 bit. Seringkali juga disebut dengan penjumlahan tak lengkap. Contoh pengoperasiannya adalah jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dijumlahkan maka hasilnya adalah 0. Dalam hal ini, half adder memiliki dua masukan yakni A dan B, serta memiliki keluaran yakni S atau
sum dan cy atau carry out nilai pindahan. Hal ini berlaku juga pada operasi aritmatika lain. Yang kedua yaitu ada full adder. Sama halnya seperti half adder, untuk full adder proses penjumlahan dua bilangan juga dikonversi terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Masing-masing posisi pada bit dijumlahkan. Cara kerjanya juga hampir mirip dengan full adder. Dan untuk outputnya terdiri atas sum serta bit kelebihannya. Yang ketiga yaitu ada parallel adder. Untuk parallel adder, rangkaian tersusun dari half adder pada bagian less significant bit dan pada bit-bit berikutnya. Terdiri dari rangkaian full adder. Proses penjumlahan dilakukan mulai dari least significant bit dan kemudian sampai pada most significant bit. Sekian penjelasan materi rangkuman sistem digital dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.